Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan bukan basa-basi, bukan lip service. Saya jujur, kita menikmati hadirat Tuhan ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Dan setelah Tuhan berhadirat di tengah kita, izinkan Dia menyampaikan pesannya buat kita. Jangan sampai saudara ibadah ini kita sia-siakan karena ketika Tuhan berfirman lewat hambanya, kita kurang fokus, kurang perhatian. Tetapi mari kita perhatikan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan tema seperti saudara lihat di layar LED. Ya, sebab bulan November ini sepenuhnya hamba-hamba Tuhan diberi kesempatan untuk berbicara tentang kasih, tentang kesetiaan juga. Dan tema ini, kasih dan kesetiaan, Tuhan berikan kepada saya untuk diteruskan kepada saudara dan saya, kita sekalian yang ada pada sore ini di ruangan ini, untuk benar-benar kita bisa menerapkannya, mengaplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ayat yang saya petik adalah dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Kalau saudara ada Alkitab dalam bentuk apapun medianya, saudara bisa lihat dan perhatikan itu. Namun saya tetap memasangnya di LED dengan tujuan supaya saudara yang tidak bawa apa-apa, saudara tetap dapat membaca firman Allah. Demikian Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau meninggalkan berarti kosong dalam diri kita. Dan apa jadinya kalau hidup kita tanpa kasih dan kesetiaan? Sebaliknya, kita dinasehati, kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi kita analogikan kasih dan kesetiaan itu seperti kalung yang kita kalungkan di leher kita. Kalau kalung biasa ada permata, ada perhiasan dan sebagainya. Kalau anak Tuhan ada salib dan sebagainya. Tetapi yang dinasehatkan kepada kita, yang kita kalungkan adalah kasih dan setia. Berikutnya, maka inilah dampaknya, inilah hasilnya. Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara tidak langsung ayat ini merupakan nasihat kalau kita ingin mendapat kasih dan penghargaan baik dari Tuhan Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, penyelamat umat manusia, dan juga ketika kita hidup di muka bumi ini, kita dapat kasih dan penghargaan dari sesama manusia. Dua hal yang kita dianjurkan untuk lakukan. Kalungkan. Dan kalau bisa, hati kita itu digambarkan seperti batu yang kita tulis di atasnya kasih
dan setia. Maka janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya selama kita di muka bumi ini, tetapi sampai di dalam kemuliaan Tuhan akan memberikan kasih dan setianya bagi kita. Saya akan memulai dengan pendahuluan saudara. Saya ingin saudara juga fokus memperhatikan ya tulisan di sini. Sebab apa yang saya ucapkan tidak lari jauh dari apa yang saya tuliskan. Kenapa? Supaya saudara dapat membaca, mengerti, dan menerapkan firman Allah ini di dalam kehidupan kita. Kasih dan kesetiaan adalah sifat atau karakteristik yang sangat mulia dan berharga baik di mata Tuhan dan juga di mata manusia selama kita hidup di dunia ini. Jadi sekali lagi ayat tadi menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kasih dan kesetiaan itu. Karena itulah sifat yang begitu berharga. Dan di dalam segala aspek kehidupan manusia, kasih dan kesetiaan ini sangat dibutuhkan. Tanpa kita sadari, tanpa kita saudara meneliti dengan sungguh-sungguh secara saksama sehingga kita cenderung cuek, tapi firman Allah menjelaskan kepada kita dua hal ini merupakan sifat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh Tuhan. Dan Allah sangat menyukai, menyenangi anak-anak Tuhan yang memiliki sifat-sifat ilahi ini di dalam dirinya. Khususnya tentang kasih dan kesetiaan. Saya memberi contoh misalnya. Seorang pemilik perusahaan, katakanlah dia bosnya. Dia akan mencari karyawan yang setia walaupun mungkin skillnya, kemampuannya, bahkan mungkin gelarnya ketika dia masuk perguruan tinggi tidak mencapai S3 apalagi sampai tingkat-tingkat selebihnya. Tetapi kalau kasih dan kesetiaan itu ada di dalam diri orang itu, sang bos itu cenderung dia akan lebih memilih daripada orangnya hebat, skillnya luar biasa, tetapi attitude-nya jeblos saudara. Orang itu akan ditolaknya. Seharusnya saya tayangkan beberapa saudara dari apa yang saya lihat ketika saya membuka YouTube. Orang-orang yang begitu hebat tetapi sebenarnya saudara sangat-sangat buruk sifat, karakter, bahkan moralnya. Seorang gembala, bukan gembala di padang saudara, gembala jemaat, biasanya merekrut saudara mereka yang melatih pelayanan di dalam penggembalaan di suatu gereja, di suatu sidang jemaat. Seperti setiap tahun kami kirim saudara kepada hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah yang membutuhkan tenaga pelatihan untuk pelayanan. Biasanya ada catatan di situ di surat yang mereka kirim. Tolong ya kirim yang anu yang kaitannya sangat erat sekali dengan kasih dan kesetiaan.
Jadi ini hal yang sangat dibutuhkan. Tentu saudara yang belum beristri, punya rencana masuk dalam pernikahan, saudara juga akan berpikir, bukan cuma sekedar cantik yang kucari, tetapi yang kucari adalah benar-benar memiliki kasih dan kesetiaan. Apa artinya cantik, molek, masih pacaran saja sudah mbalelo saudara. Ternyata sudah punya pacar lain, simpenan, bahkan istilah-istilah lainnya. Yang dicari adalah mereka yang memiliki kasih dan kesetiaan. Dan masih banyak lagi contoh yang saya bisa angkat untuk hal ini. Tetapi kita datang saja kepada pokok. Tetapi ketika saudara ke lapangan, ke daerah-daerah tempat di mana saudara mencari orang-orang yang memiliki kasih dan kesetiaan, itu sangat disayangkan. Ternyata yang namanya kasih dan kesetiaan itu, yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh banyak orang, ternyata itu sudah menjadi barang langka. Yang susah dicari, yang susah untuk kita temukan atau dapatkan. Bagaimana kalau kita hubungkan ke atas? Yang Yesus cari dari anak-anak Tuhan adalah bukan sekedar anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya orang Kristen ke gereja, tetapi kasih dan kesetiaan gak ada di dalam dirinya. Sehingga kasih dan kesetiaan itu sudah menjadi barang langka. Saya ingat ucapan yang disampaikan oleh Pendeta Yosef ketika khotbah 2 minggu lalu kalau tidak salah ya, atau minggu lalu. Beliau mengutip Amsal 20 ayat yang ke-6 mengatakan seperti ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, apalagi dibarengi dengan kasih, siapakah menemukannya? Jadi ayat ini secara terus terang menjelaskan kepada kita banyak saudara orang yang menstempel dirinya sebagai orang yang baik. Percayakan saja kepadaku, pasti hasilnya good. Tetapi tidak sedikit orang yang kecewa karena ternyata kesetiaan dan kasih itu tidak ada di dalam diri orang tersebut. Apa artinya semua gelar dan status yang disandang oleh orang tersebut, tetapi kasih dan kesetiaan itu tidak ada, tidak melekat, tidak terpancar, tidak terekspresi. Justru yang terekspresi adalah keadaan sebaliknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat pokok kita mengingatkan kepada kita, jangan sampai kasih dan kesetiaan itu tidak ada lagi di dalam diri kita. Apalagi lingkungan kita mengenal kita orang Kristen pengikut Yesus, tapi kenyataannya kasih dan setia itu tidak ada di dalam diri kita. Tetapi biarlah kita seperti orang Kristen yang pakai kalung, di dadanya saudara ada tulisan, biasa di kaos ya ada tulisan, kayak ada loh batu begitu.
kasih dan setia. Dan itu terekspresi lewat kelakuannya. Saya yakin saudara, orang akan diberkati mulai dari orang-orang seisi rumah kita, lingkungan kita. Bahkan ketika kita ada di tengah-tengah orang yang memusuhi kita sekalipun, mereka akan terkagum. Karena kasih dan kesetiaan itu ada di dalam diri kita. Nah, sekarang saya masuk kepada subtema. Subtemanya ini, kegagalan Adam dan Hawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mundur ke kitab Kejadian membaca kisah bagaimana Allah menciptakan, sebenarnya bukan menciptakan ya, merestorasi langit dan bumi selama 6 hari, dan hari ke-7 Allah beristirahat, maka hari selanjutnya Allah menciptakan manusia. Dan kalau saudara lihat keadaan manusia adalah seperti kita sekarang, yang usianya dibatasi, kalau orang itu kuat kata firman Allah 70 sampai 80 tahun. Dan sesudah itu mati karena perbuatannya banyak yang gak beres. Lebih banyak orang yang masuk neraka daripada masuk sorga. Apakah Allah merencanakan seperti ini? Itu sebabnya baca. Minimal saudara bisa baca Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kalau satu pasal lebih keren lagi saudara baca. Allah menciptakan manusia bukan seperti sekarang kita hidup di dunia ini. Sesenang-senangnya orang, maka orang itu pasti menghadapi berbagai-bagai keadaan yang menyulitkan hidupnya. Baik itu berupa tantangan dan berbagai-bagai hal, apalagi penyakit yang terus silih berganti ada di sekitar kita. Apakah Allah ciptakan manusia untuk alami seperti itu? Sama sekali bukan seperti itu tujuan awal. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Untuk beberapa jemaat yang mungkin baru kali ini, beberapa kali datang, belum pernah mendengar apa yang saya ucapkan ini. Tapi kepada jemaat umumnya saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwa keadaan manusia, saudara, ketika diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tepatnya di Taman Eden. Saudara perhatikan. Nanti ayatnya kita ketemukan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata a little lower than God. Artinya cuma sedikit lebih rendah dibanding Allah. Jadi kalau Allah posisinya seperti ini, saya peragakan, kemuliaannya seperti ini di posisi ini, maka manusia diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Wow. Begitu mulianya manusia. Dan apa tujuan Allah menciptakan manusia? Allah akan mempercayakan bumi ini kepada manusia supaya dikelola. Baik itu hewan-hewan yang ada di dalamnya, tanah, sungai, dan berbagai-bagai hal. Dan kita tidak diciptakan untuk cangkul
Untuk buat ini karena rasa lapar, jadi butuh makan, cari makan, tanam, kerja berat dan sebagainya. Sama sekali tidak. Semua pohon yang ada di seputar Taman Eden itu jangan, kamu boleh nikmati sepuas-puasnya. Jadi manusia diciptakan bukan untuk kerja. Makanan, kebutuhan manusia sudah disediakan Tuhan. Tapi manusia hanya ditugaskan mengelola ciptaan Allah yang luar biasa ini. Bahkan kalau saya mau panjangkan ini, kalau kita hubungkan dengan 2 Korintus, Paulus katakan pernah dibawa oleh Tuhan ke langit yang ketiga. Langit ketiga itu ada orang tertentu bilang langit ketujuh ya. Tidak, firman Allah katakan langit ketiga. Jadi yang pertama, langit yang pertama itu mana? Ketika Paulus jelaskan ini. Yaitu bumi ini. Jadi ketika langit dan bumi diciptakan keindahannya seperti sorga. Itu sebabnya Allah berkenan turun tiap-tiap hari dan berbincang dengan manusia. Ketika manusia masih memiliki kasih dan kesetiaan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, langit yang kedua adalah angkasa di mana nanti gereja yang sempurna akan dibawa ke sana menghindari antikris. Barulah langit ketiga, tempat di mana Yesus berada sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita melihat bagaimana Allah memposisikan kita dalam posisi yang begitu indah. Saudara bisa lihat itu di Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5. Dan sekarang saudara bisa melihat bagaimana Adam dan Hawa beranak cucu memenuhi bumi. Pastinya diharapkan oleh Tuhan adalah sekualitas Adam dan Hawa yang posisinya cuma sedikit lebih rendah dari Allah. Sekarang kita bagaimana? Kondisi kita, kelakuan kita, perbuatan kita, perilaku kita, apa sedikit lebih rendah dari Allah? Kalau kita nggak bertobat firman Allah, posisi kita neraka, saudara. Sangat mengerikan. Untung kalau kita pelajari firman Allah, endingnya kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan dikembalikan pada posisi semula. Kalau kita masuk dalam bagian gereja yang sempurna. Seharusnya lihat paragraf terakhir, manusia menjadi penguasa atas semua yang Allah ciptakan seharusnya. Tapi kenyataannya kita dengan melihat kecoa aja, saudara, bisa ada orang jerit-jerit, kecoa. Setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah, demikian rendah keadaannya. Tetapi semua yang baik dan yang mulia Allah rancangkan atas manusia itu ternyata gagal karena nenek moyang kita, manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka kehilangan kesetiaan. Allah cuma berkata,
Semua pohon boleh kamu nikmati sepuas-puasnya. Kamu bisa makan itu tanpa harus berkeringat. 1 hari dilakukan, 2 hari dilakukan, 3 hari dilakukan. Didatangi iblis yang menyusup lewat seekor ular. Lalu dipelesetkan firman Allah itu. Saudara hubungkan dengan kehidupan kita di dunia. Kita lebih cenderung saudara mengikuti apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dipertontonkan yang bersumber dari iblis untuk membinasakan kita daripada kebenaran firman Allah, karena kita tidak memiliki kasih dan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab kalau itu ada, kita juga akan ekspresikan. Seorang suami kepada istrinya, istri kepada suami, dan sebaliknya, bahkan seterusnya. Tapi kenyataannya saudara, tidak sedikit anak Tuhan yang kehilangan karakter ini. Itu sebabnya dalam sebulan ini, khusus topik ini, ingin mengingatkan kita sekalian, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, kalau kita melihat manusia seperti ini sekarang, dibandingkan dengan rencana Allah itu seperti langit dan bumi, lalu pertanyaan kita, apakah rencana Allah itu gagal? Ini pertanyaan. Kalau begitu, apakah rencana Allah itu gagal? Keadaan manusia seperti sekarang adanya kita lihat. Tetapi dari mimbar ini, melihat kebenaran firman Allah. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, Allah akan memulihkan semua rencananya yang seringkali orang menganggap itu gagal. Kenapa? Karena Ayub pasal 42 ayat yang kedua katakan, lihat saudara, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub dengan iman berkata, aku tahu bahwa engkau, bahwa Allah, bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Kenapa? Saya ingin semua saudara membaca dengan iman supaya kita masuk di dalamnya. 2, 3. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dengan iman, Ayub meyakini bahwa bukan masalah Ayub saja sehingga hidup Ayub itu gagal, tetapi rencana Allah yang sudah direncanakan sejak awal zaman ini, satu pun tidak ada rencana yang gagal. Dan saudara, saya, kita punya peluang besar untuk menggenapi rencana Allah yang akan digenapi dalam waktu lama. Dalam waktu, maksud saya, yang tidak akan lama lagi. Karena dari keadaan zaman, kita dapat melihat bahwa semua yang difirmankannya itu akan digenapi. Allah memulai itu saudara, melalui utusannya yang diutus ke dalam dunia itu, yaitu Yesus.
yang mati di atas kayu salib menggantikan posisi kita, supaya kita yang berdosa yang seharusnya binasa itu diluputkan, diselamatkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pelayanan yang Yesus lakukan bukan atau tidak berhenti hanya di kayu salib. Ingat ini, seringkali orang hanya berpikir begitu, mempelajari, oh Yesus mati di salib untuk menyelamatkan saya, akhirnya dia naik ke sorga, dia akan datang lagi menjemput kita. Jadi ending dari pemikiran banyak jemaat, saudara, bahwa akhir dari segala sesuatunya adalah kita akan kembali ke sorga. Coba saudara ambil waktu, baca Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Menjelaskan kepada kita bahwa nanti Yesus akan turun ke langit dan bumi yang baru. Turun dengan siapa? Kalau saudara, rencana Allah menciptakan Adam, lalu saudara diciptakan pendampingnya, namanya siapa? Hawa. Nanti di langit dan bumi yang baru, saudara lihat, yang akan turun ke langit dan bumi yang baru, gelarnya adalah Adam yang akhir. Siapa dia? Dialah Yesus. Loh, apakah Yesus sendirian, saudara? Kita harus pelajari ke sana, saudara. Karena waktunya terbatas, tentu untuk kali ini belum sampai endingnya ya. Saudara harus bersabar dalam hal ini. Maka orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman yang tidak alami kematian, karena orang tersebut masuk dalam bilangan gereja yang sempurna. Inilah yang dicari oleh Yesus, adalah gereja yang kasih dan setia. Sehingga benar-benar menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang akan bergelar sebagai mempelai wanita Kristus. Sekali lagi saya katakan, tidak ada gelar kalau Yesus Adam yang akhir. Nggak ada gelar Hawa yang akhir. Padahal secara logika nggak masalah kan itu. Tetapi Alkitab menjelaskan itulah gereja yang sempurna. Mempelai wanita Kristus. Dan kita yang akan menggenapi ini di langit dan bumi yang baru, dan rencana Allah itu tidak akan pernah gagal. Ketika saya tanya banyak hamba Tuhan bicara tentang Adam yang akhir, masih kelimpungan, mereka masih nggak tahu. Jemaat juga seharusnya tahu, supaya kita tahu ending kehidupan kita itu adalah apa yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Itulah yang akan dilakukan oleh Yesus dan gerejanya. Berbicara tentang gerejanya, saudara dan saya yang hidup di akhir zaman, kita punya peluang besar untuk itu. Catatannya satu, kita harus jadi pengikut Yesus yang benar-benar seperti tema khotbah itu. Kasih dan kesetiaan itu ada di dalam diri kita. Yang bilangan tentang karakternya itu kalau dibahas, saudara, ya tentu banyak ya.
Berulang kali sudah saya gambarkan kepada saudara, setelah saudara beriman harus menambahkan apa? Kebajikan. Sesudah kebajikan apa? Pengetahuan firman Allah. Sampai puncaknya, selevel dengan Yesus. Hidup di dalam kasih. Tentu kalau ini harus dikotbahkan, saya khotbahkan dulu ini kasih dan kesetiaan ya saudara. Selain Yesus bergelar sebagai Adam yang akhir, dia tentu juga harus mengekspresikan dirinya untuk kita menjadi sama seperti dia. Maka gelar yang kedua yang disandang oleh Yesus adalah setia. Kalau Adam yang akhir mencitrakan kasihnya yang luar biasa yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib, sekarang yang kedua, dia bergelar yang setia. Untuk ayat ini juga saya ingin ajak saudara membaca, tapi membacanya dengan iman. Bukan hanya bagian pertama yang harus kita praktekkan dalam hidup kita, yaitu hidup di dalam kasih. Itu sebabnya berulang-ulang kita diajar saudara, yo tambahkan penguasaan diri sampai kita menjadi serupa dengan dia. Yaitu kasih agape, tetapi kesetiaan juga. Yuk, yang ada di dalam kurung, saudara nggak usah baca, karena saudara sudah tahu arti dia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Jadi kita baca sesuai dengan apa yang ditulis di Alkitab. 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Yesus inginkan keadaan kita seperti dia. Kalau yang pertama, Adam yang akhir yaitu Yesus, dengan setia dia melakukan saudara penyelamatan buat saudara dan saya, artinya dia sudah mengekspresikan kesetiaannya. Di mana kita juga harus setia seperti dia. Maka harus mencintai dia, maksud saya, maka yang kedua yang harus kita lakukan, menjadi pengikut Yesus yang setia. Sebab itu untuk menggenapi rencana Allah yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka di akhir zaman, sementara saudara dan saya hidup, Yesus sebagai Adam yang akhir, dia mencari gereja yang sempurna, gereja yang setia, karena Yesus akan bersatu, menggenapi rencana di Taman Eden. Itu akan digenapi di mana Yesus akan berdamping dengan gerejanya yang sempurna. Kira-kira di akhir zaman, ketika terjadi pemisahan, kita sudah singgung kan tentang pemisahan, walaupun kayak perasaan saya sih belum mantap benar di ingatan dan di hati saudara. Tetapi saya ingin katakan, jangan sampai kita kehilangan peluang ketika terjadi pemisahan.
kita ternyata jadi wanita yang terbuang, mengetok pintu dan berseru, "Tolong buka pintu. Kami mau masuk." Untuk masuk dalam pernikahan itu, dari dalam terdengar suara, "Enyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Aku tidak kenal dengan kamu." Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengiring Tuhan hari-hari ini bukan cuma sekedar asal-asalan, tapilah jadi pengikut Yesus yang sejati. Coba lihat catatan ini. Kalau kita mempelajari firman Allah, rasul-rasul baik Petrus, Yohanes, dan Paulus banyak menasehati jemaat untuk setia. Karena pada kenyataannya, masalah kasih dan kesetiaan itu menjadi hal yang sangat sulit didapatkan. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Yesus, iblis bekerja lebih lagi, saudara, untuk menggagalkan kita. Janganlah kita jadi anak Tuhan yang gagal karena kita tidak menggenapi rencana Yesus. Tetapi jadilah pengikut Yesus yang kasih dan setia, sehingga kita menggenapi rencana Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya ingin mengangkat dalam sisa waktu yang masih ada ini, beberapa jemaat yang mendapat teguran dari Yesus melalui hambanya karena tidak adanya kasih dan kesetiaan. Kita mulai dengan jemaat di Efesus. Perhatikan Wahyu pasal 3 ayat yang keempat. Kita melihat ada 7 jemaat, salah satu di antaranya jemaat di Efesus. Dan bagaimana keadaan jemaat di Efesus yang pada awalnya on fire luar biasa, menggebu-gebu, sampai jemaat di Efesus itu dijadikan home base oleh para rasul. Para rasul yang ingin menginjil ke daerah-daerah baik di Asia sampai Eropa, singgah di Efesus. Mereka berdoa di sana dan mereka juga mendapat, saudara, bantuan untuk ongkos jalan bagi penginjilan. Itu sebabnya kenapa Eropa dan negara-negara lain di sekitarnya begitu hebat, saudara, perkembangan jiwa-jiwa waktu pertama kali Injil diberitakan. Dan salah satunya yang luar biasa adalah Efesus. Dikatakan begini, "Namun demikian aku mencela engkau." Aduh, kalau Yesus sore ini ada di tengah kita, dia memperhatikan kita satu persatu, dari row ke row, ya, dari baris ke baris. Kira-kira apa yang dia lihat tentang kita? "Namun demikian aku mencela engkau." Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nggak setia, sampai kasihnya kepada Tuhan, kepada pelayanan, tanggung jawab, dan hal-hal lain, saudara, ditinggalkan. Coba kita berkaca diri. Kira-kira kalau kita diidentikan dengan jemaat Efesus, apakah kira-kira teguran ini jatuh pada diri kita? Saya lompat, ajak saudara lihat, pindah ke ayat 5. Di ayat 5, "Sebab
itu ingatlah. Sekali lagi, kalau kita seperti jemaat di Efesus, kita juga diingatkan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi, jemaat di Efesus di mata Yesus seperti orang yang jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Sebab dikatakan di ayat ini betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lalu nasihatnya apa? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula. Jadi mereka dulu itu saudara begitu giat melakukan pekerjaan Tuhan. Kira-kira kalau kita lihat menurut kacamata ilahi gimana ya jemaat Mahanaim ini? Aduh, jangan sampai deh kayak jemaat di Efesus. Jika tidak demikian, artinya jika tidak bertobat, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kita bicarakan deh tentang kasih dan kesetiaan aja. Adakah kasih dan kesetiaan itu masih tertulis nyata di loh hati kita? Dan juga seperti kalung yang begitu saudara menjadi sorotan bagi orang di sekitar. Tergantung di dada orang-orang yang percaya, khususnya GPDI Mahanaim. Ingat loh saudara, konsekuensinya kalau kita jatuh dan gak bisa dipulihkan, kita adalah orang-orang yang celaka. Masuk ke dalam jurang dan tidak bisa dikembalikan. Karena Yesus akan ambil kaki dian itu, tadi pagi saya katakan saudara, dulu penerangan satu-satunya di kemah sembahyang yang kemudian dibangun jadi bait Allah, penerangan satu-satunya itu hanya ada di ruang kudus. Ada 3 benda di situ, kaki dian, mesbah dupa, dan meja roti. Kalau kaki dian itu diambil oleh Yesus, gelap total. Secara tidak langsung, Wahyu 3 ayat 5 ini dengan terus terang mengingatkan betapa pengiringan kita di akhir zaman harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan menunjukkan kasih dan kesetiaan kita. Jangan cuma sekedar ke gereja, saudara, tetapi tidak ada aplikasi yang kita tampilkan dalam hidup kita seperti yang Yesus inginkan. Saya pindah kepada jemaat Korintus karena waktunya tinggal 12 menit ya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, dibaca lagi ya bersama ya ayat ini. 2 Korintus 11 ayat 2. 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Coba tampilkan ayat ini kalau saudara punya Alkitab ya, di HP, di apa, buka ayat ini. Kalau kita perhatikan ayat ini jelas kepada kita saudara bahwa Yesus digambarkan seperti mempelai laki-laki dan kita semua yang percaya kepada Yesus khususnya di akhir zaman ya. Sebab orang
percaya yang sudah mati tidak akan masuk dalam bagian gereja yang sempurna. Tapi orang percaya yang hidup sampai Yesus datang. Nah, perhatikan saudara. Di mana ayat tadi, yaitu ayat yang kelima, menjelaskan kepada kita bahwa kita sudah dipertunangkan. Minimal kalau pertunangan zaman dulu saudara, yang mereka kenakan bukan seperti di Indonesia, menyematkan cincin. Tetapi itulah kalung dirham itu. Disematkan. Sekarang tadi ayat 4 pindah ke ayat 5, sekarang mundur ke ayat 3. Dari 2 Korintus pasal 11. Lalu apa kata ayat 3? Sudah tampil ayatnya? Oke. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena kalian sudah dipertunangkan, tetapi apa yang ditakuti? Tetapi aku takut kalau pikiran kamu, hati-hati dengan pikiran akhir zaman. Pikiran kita harusnya ini terus saudara, jangan yang lain. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Diidentikan siapa? Ayo. Diidentikan siapa? Sama seperti Hawa. Diperdayakan oleh ular itu. Dengan kelicikannya. Dengar jemaat baik-baik. Kegagalan Adam dan Hawa. Karena Hawa. Di ayat ini ditulis. Tidak setia. Walaupun dia dengar info dari Adam, saudara, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak. Tetapi dia tidak setia. Sebab dalam rumah tangga, suami itu adalah kepala, representatif dari Yesus. Itu sebabnya suami-suami harus berperilaku seperti Yesus. Lebih kerohaniannya dibanding istri. Nah, kalau saudara kesetiaan itu tidak ada di dalam diri kita, kasih itu tidak ada di dalam diri kita, bahkan itu hilang, maka pengalaman Adam dan Hawa akan terulang. Bukan pengalaman Adam dan Hawa ya. Adamnya enggak kan? Kalau di akhir zaman, Yesus enggak mungkin jatuh. Tetapi banyak orang-orang yang seperti Hawa keadaannya. Baik pria maupun wanita. Yang terjerumus diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sehingga orang tersebut kehilangan. Yang luar biasa itu. Itu sebabnya 5 menit terakhir saya ingin sampaikan kepada saudara tentang perumpamaan dirham yang hilang. Ini gambaran dari gereja. Jadi untuk mengakhiri bahasan kita harus mengerti makna perumpamaan yang Yesus berikan kepada kita seperti yang saudara bisa baca ayatnya dengan cepat. Lihat, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Bapak Ibu, seorang pria pada zaman dahulu, saudara, biasanya
dia harus cari pekerjaan keluar tempat untuk nanti pulang bawa harta yang banyak, baik untuk nikah, berumah tangga, dan untuk pekerjaan. Dan sebelum meninggalkan saudara, calon istrinya itu, dia akan mengikat istrinya itu dengan dengan kalung yang biasanya pada umumnya bermata dirham 10 dikalungkan. Calon istriku, aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Itu sebabnya sebagai tanda cintaku, kalung bermata dirham ini aku kenakan kepada kamu. Dan pakai ini setiap saat, setiap waktu, supaya orang dapat kenal kamu adalah calon istriku. Kamu adalah tunangkan. Baik, kalau di Jawa Barat kakangku yang baik mungkin ya. Kalau di Jawa Timur masku yang baik. Aku akan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Saudara, mungkin satu hari dia hati-hati dengan kalung dengan mata dirhamnya ini. Tetapi bisa saja dia lalai. Sebab kita lihat di sini. Kalau ada yang sampai kehilangan satu saja mata dirham yang dikenakan oleh calon suaminya. Dikatakan dia menyapu rumahnya begitu sungguh-sungguh. Kenapa enggaknya di halaman? Karena dia wanita tipikal yang setia. Dia tetap ada di rumah. Dia enggak mau belakra nang dindi, saudara. Enggak mau. Bayangkan, sudah sampai begitu pun bisa lalai. Dan kalau dia kehilangan satu dirham saja, dia cari. Kenapa? Mempelai wanita itu begitu takut sehingga sungguh-sungguh saudara berusaha mencari mata dirham yang hilang itu. Kenapa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata dirham itu harus tetap dipakai, dilihat bahwa dia bukan lagi seorang diri, tapi dia sudah ada yang mengikat. Demikian pun kita sebagai pengikut Yesus. Biarlah orang melihat dia anak Tuhan. Kenapa? Tiap minggu pasti dia lewat rumah sini karena dia ke gereja. Jam-jam doa dan sebagainya dia lakukan. Sehingga semua masyarakat tahu. Tetapi saudara, kalau mata dirham itu hilang, berarti ada hal yang tak beres. Kenapa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika si mempelai pria itu pulang dan ternyata didapati mata dirham itu hilang, berarti perempuan itu perempuan yang kehilangan, kalau tidak kehilangan kasih, cinta, kehilangan kesetiaan. Itu sebabnya saudara, ketika nanti bagaimana saat melamar wanita ini di event yang sangat menentukan, si anak ini akan datang kepada ayahnya. Kumpulkan ayah seluruh keluarga kita. Juga famili-famili yang lain yang dekat dengan kita. Turut hadir. Katakanlah seperti ini. Duduk ya. Lalu si mempelai pria itu akan berdiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian,
Sekian tahun lamanya acara seperti ini pernah kita adakan. Di mana saat itu saya menyematkan kalung yang bermata dirham. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana keadaan dan kondisi wanita yang akan saya nikahi itu. Dan apakah saya layak menikahinya atau tidak. Maka dipanggillah calon mempelai perempuan ini. Dia pun berjalan kucluk dengan mata dirham. Kalung bermata dirham. Maka kalung itu pun akan diambil. Diperlihatkan kepada seluruh yang hadir. Sekian tahun yang lalu, saya memberikan kalung ini secara utuh dan lengkap karena Bapak, Ibu, Saudara semua adalah saksi hidup yang menyaksikan apa yang saya lakukan. Tetapi lihat sekarang, mereka melihat. Mungkin yang penasaran saudara, mempelai laki-laki itu turun dan memperlihatkan secara jelas. Calon mempelai laki-laki itu akan berdiri ke atas berhadapan. Apakah saya layak menikahi wanita seperti ini? Di hadapan sekian banyak orang. Berarti keluarga mempelai wanita juga. Enyahlah dari hadapanku, kamu yang tidak setia dan tidak memiliki kasih. Aku tidak mengenal kamu. Saudara, bukan neraka yang menyakitkan, tapi saudara sorotan sekian banyak pasang mata. Bagaimana dengan kekristenan kita? Kalau saatnya nanti saat pemisahan itu terjadi, lalu keadaan kita dinyatakan tidak layak. Kasih dan kesetiaan itu biarlah terus seperti kalung yang ada di dada kita. Dan kita benar-benar menjalaninya dengan kesungguhan di hadapan Tuhan.